Aduh, aku mau bicara apa nih? Banyak. Keluarin sekarang waktunya, Jis. Ketika dia habis bicara dia gak respect sama saya sebenarnya respect sama Kaji. Saya respect semua orang karena dia bilang saya takut. Saya ngajak dia yang bisa take down, bisa tendang kepala karena dia bilang mau injek-injek. Nanti kita lihat siapa yang akan diinjek. KJ dan saya itu diciptakan untuk baku hantam. Oke, selamat tahun baru, Jis. Gokil, berawal tahun udah langsung ramai nih. Pertama, lu duluan udah pernah datang ke podcast. Kita semua ngedengar dari versi lu. Kemudian, kemarin, akhirnya kita ada ngedengar dari versi KKJ. Begitu video itu naik, lu komen, KKJ nih gak ada aura, ngomongnya patah-patah. Maksudnya gimana tuh? Pas saya podcast awal itu, dia kan nggak tanggapin saya kan. Terus yang dimaksud saya si KJ itu patah-patah. Dia itu ditanyain di podcast kan, langsung ke foto, langsung sparring di Malang, kayak langsung cut gitu. Jadi nggak detail dari awal sampai kenapa bisa kejadian gitu. Bukan seperti saya. Kalau saya kan di situ dari awal sampai akhir ada ceritanya gimana. Oke, dari awal sampai akhir. Emang awalnya kayak gimana sih sampai bela-belain datang? Kenapa saya sampai nyamperin dia? Dia komen saya kayak sampah dan lain-lain kan. Ngomong sampah di mana? Dulu kita sempat di MDM-an. Sebenarnya dari pandemi itu dia udah awalnya dia yang nantang saya sebenarnya di TikTok. Jadi sempat rame juga itu, 2 tahunnya. Oke deh, aku sampai cariin dia. Nah, yang 3 itu bukan mengajak berantem dia langsung di situ. Saya tahu dia mau tanding kan. Saya nyamperin dia karena dia blok saya. Terus pas di sana saya panggil dia kan, benar kita salaman sih. Terus kita ngobrol. Setelah itu saya kan masih bicara, dia langsung balik badan, langsung jalan ke sana. Saya terakhir, KJ, kamu jangan kabur-kabur. Ya kan persiapan mau tanding, Jis. Enggak. Saya tahu jadwalnya masih jauh. Dia kan main event, dia kan terakhir. Nah, aku hanya bicara ke dia, gimana setelah fight ini, itu aja. Dia gak jawab. Terus dia tiba-tiba balik badan kan. Bagi saya dia gak sopan. Kita diajak ngobrol, makanya aku teriakin kamu jangan kabur-kabur. Karena dia udah kabur-kabur di media. Dia kan maju, terus ditahan sama siapa? Ada temannya. Ya, Kakak Dul. Dia bilang, saya mau tarik baju ya? Iya. Dia mau injak-injak. Wah, saya mikir kalau kejadian itu, aku akan kunci dia di bawah, dia tidur. Si Bang Randy menang WO. Berarti bintang 3 pay-per-view pertama, 2 match langsung batal nih. Kita cuma nonton Mike sama Lauren. Iya. Ntar Bang Randy langsung menang WO itu. Sebenarnya aku bukan untuk berantem sama dia di sana. Mungkin dia terganggu ya saya datang. Ada beberapa orang bilang komen juga, mungkin si KJ gara-gara kalah karena ada Aziz di situ ganggu. Itu sebenarnya tergantung mentalnya. Kalau mentalnya kuat gak akan kena. Saya aja bertanding kemarin kan di Beyond 4, ada KJ, orang bilang kan saya gemeter. Tapi buktinya saya fight gak ngaruh-ngaruh aja. Itu kan tergantung mentalnya orang aja. Nah, Jis, kamu kan bilang dia ini udah lama ngeblok kamu. Iya, ngeblok lama banget, setahun lebih ya kalau nggak salah. Nah, tuh udah lama blok. Terus menurut kamu nih, kenapa akhirnya dia menerima tantangan kamu? Bahkan aktif malah di kolom komentar. Menurut saya si KJ itu lagi turun sekarang. Saya menaik, saya update terus, dia menaik, dia lagi turun, terus dia mau kejar itu lagi. Soalnya dia saat ini, dia ketika habis kalah sama Bang Randy, dia udah turun sebenarnya. Kenapa bisa turun? Aku bilang karena siapa lagi dia mau lawan artis lagi, gak akan mungkin. Bicara tentang rules nih, di Beyond ini cuma ada boxing atau enggak kickboxing. Orang-orang udah pada bilang kalau masuk ke kickboxing udah dunianya Ajis. Tapi aku lihat di komen rasanya rules kickboxing aja nggak puas. Kayaknya mau ditambahin lagi. Kamu bilang mau ada takedown, mau ada soccer kick. Itu kenapa, Jis? Oke, tentang rules kan dia si KJ kan komen apa ya? Saya yang nantang, tapi saya banyak yang mau. Terus dia bilang saya takut atau panik ya. Dia bilang saya takut kan. Dia nggak tahu, dia belum kenal saya. Untuk semua juga belum kenal saya kan udah 20 tahun di dunia combat sports. Ya pastinya saya nggak takut. Dari title aja udah bisa dilihat. Saya kan juara Asia, juara SEA Games, juara nasional juga. Terus saya takut apa sama dia? Dari prestasi aja udah jauh. Nah, kecuali dia juara Asia, juara dunia, baru saya takut. Dia sama saya sangat jauh ya title. Sebenarnya kalau tentang rules itu, saya itu untuk ladinin dia di Muay Thai sangat bisa. Oke. Sangat. Karena dia juga gak tahu, saya juga pernah ikut Muay Thai, hanya saya kena ban aja. Saya dulu itu fight di semua, ada menang, ada kalah, saya fight hajar semua. Oke, saya yang minta dia lawan saya.
terus dia bilang saya banyak minta. Saya harus banyak minta karena dia di Beyond 3 aja kalah. Oke deh, kalau dari juara Beyond kalau gitu emang requestnya mau apa? Kalau request saya, dia kan kemarin bilang tarik injek gini-gini. Aku kan dengar itu, ketika aku dengar itu, awalnya saya mau ngajak dia, mungkin dia bilang Muay Thai, oke aku ladenin dia di Muay Thai. Tapi ketika aku dengar itu terus tentang kickboxing, saya malah ganti pikiran. I change my mind to switch di yang seperti di Pride, MMA dan baku hantam. Jadi striking bebas, strikingnya bisa take down, bisa tendang kepala di bawah. Saya minta rules itu sih. Seru sih, tapi ya itu sih yang repot Beyondnya nyari sanction body-nya ya. Paling pakai Aoki-nya coach Rudy paling ya. Pakai Aoki sih. Itu kan masuk MMA ya itu. Ya MMA, tapi pure di striking, gak ada grappling, gak ada kuncian. Yes, maybe this is gonna be his first match di MMA. Nah, kalau berat gimana, Jis? Tetap aku ajak kelas saya 63,5. Saya lihat gak fair sih. Kalau semisal yang winner, yang gak winner, aku harus ikut yang kalah. Jadi gak bisa. Oke Jis, yang ini agak sensitif nih. Netizen banyak yang bilang kalau Kakak Ji ini anak Mas Beyond. Kamu ngerasa gitu nggak? Enggak. Aku nggak bisa bilang dia anak mas karena enggak juga sih. Saya rasa dia itu Zelos netral aja sih. Untuk netizen harus tahu karena si Zelos dia selalu membuat acara Beyond Combat untuk kita semua. Dia selalu kasih yang terbaik untuk para fighter, para penonton. Jadi jangan salah itu menilai. Selalu support aja. Jadi kalau untuk video saya atau Kaji, mending bahas saya dan Kaji aja, jangan masuk ke promotornya. Oke Jis, dari podcast ada yang menarik juga nih soal try-in, bantuin persiapan. Waktu itu posisinya udah kenal Kak Kaji belum sih? Enggak, saya tidak kenal sama sekali. Oh, itu tahun berapa itu? Pon Papua kapan ya? 19. Oh, 2019. Sebenarnya gini ceritanya, saya atlet, terus kita itu dari tim Han itu diundang, mereka itu di Malang TC. Mereka undang kita untuk sparring partner. Saya nggak kenal si Kaji, nggak kenal saya. Kan zaman dulu saya nggak punya TikTok. Saya baru aja buka TikTok. Nah kita ke sana bantu sparring mereka. Terus kata Kaji kan dikasih pilihan si Kaji atau si Kakak Cal katanya ada legend cewek Linda Daro yang urus coach, bukan saya. Oh oke, jadi tahu jadi aja gitu, nggak ada pilih-pilih. Saya itu dulu itu tidak pilih-pilih lawan. Saya fight besar kecil fight saya. Soalnya dulu saya pas sparring sama dia itu badannya besar sih. Itu sparring sama dia, terus dia bilang apa? Mundur, pukul lari. Iya, dia bilang saya pukul lari. Yeah. Emang saya kan permainannya pintar, jadi bukan selalu ada power. Kalau si Kaji bicara gitu, jangan atur saya harus kawin dia, tapi dia kawin saya. Nah sebenarnya aku nggak tahu, aku hanya datang terus disuruh sparring, udah. Kalau dia mau, kenapa dia nggak panggil langsung? Kan aku datang untuk bantu mereka. Harusnya suruh sparring aja 2 kali 3 kali, aku nggak masalah sparring. Aku kan datang untuk bantu mereka kan. Kaji dan saya diciptakan untuk baku hantam. Oke Jis, ini agak geser nih kita pembahasan dari Kakak J. Beyond 5 nih kan Kakak Cal sepertinya akan turun untuk menggantikan Kakak Ungke rematch melawan Putra di kickboxing. Sebagai orang nih yang pernah merasakan sparring dengan Kakak Cal, walaupun ya Kakak Cal pasti udah improve jauh sekarang. Kemarin pun dia menang medali emas PON. Menurut kamu kayak permainan Kakak Cal ini seperti apa nih? Dan kayak gimana deh dia melawan Putra? Melawan Putra akan jadi permainan yang bagus karena si Kakak Cal kan dia kan Mas PON kemarin, terus si Putra Abdullah kan dia juara ISMA ya, sama kemarin habis menang Beyond juga. Itu akan jadi pertandingan yang bagus, cuman aku belum bisa menilai ya karena saya dulu ketemu si Kakak Cal ya, terus alasannya Kaji 5 hari ya. Aku nggak peduli, fighter itu ketika naik ring tidak ada alasan cedera, kurang latihan, kurang gini, itu tanggung jawab dirimu sendiri. Tidak ada alasan gitu. Menurut saya si Kak Acel kan pernah ketemu saya, aku pernah rasain powernya. Mungkin waktu dulu sih saya rasa power sih gak begitu kena saya, soalnya saya itu kemes semua sih pukulannya.
pas waktu itu. Karena kan saya lari-lari. Muter-muter, mundur-mundur. Aku belum rasa itu sih impact, bener-bener impactnya, karena aku juga belum pernah drill sama Kak Kacal. Cuman Kak Kacal bagus karena dia itu Mas Pon kemarin dia bagus, mungkin dia improve juga karena udah lama banget itu juga. Sama saya juga improve, semua improve kayak gitu sih. Dan pertandingan itu akan jadi yang sangat-sangat bagus juga sih untuk mereka sih. Di podcast kemarin kan Celos akhirnya ngejelasin tentang roadmap dia ke depannya, bahwa Beyond berencana ingin mencetak juara dunia kickboxing dari Indonesia yang ke depannya bakal diadu dengan juara-juara kickboxing lainnya. Dan ketika disampaikan, KKJ tertarik, dia terpicu, dia jadi punya mimpi untuk jadi seorang juara dunia. Tapi dia bilang selesaiin dulu Ajis nih. Oke, iya tahu. Yes. Oke. Kalau kamu Cis, setelah mendengar bahwa Beyond ada rencana arah ke sana, setelah KJ ini kamu ada mimpi untuk sana nggak? Sebenarnya aku bukan hanya sekarang, saya dari dulu udah punya mimpi yang besar, pengen jadi juara nasional, pengen jadi juara Asia, SEA Games, juara dunia pun pengen. Bahkan saya dulu sempat mikir aku keluar dari Indo supaya aku bisa fight di event besar di sana. Tapi kan di Beyond kan katanya akan ada gitu, mau dimulai dengan KJ dan saya. Ketika saya dengar si KJ bilang injek gini, aku ganti pikiran. Aku merasa aku gak butuh, aku yang penting fight sama dia yang bisa injek kepala gitu sih. Aku nggak nanti aja, belakangan aja untuk juara dunianya. Mungkin si KJ pengen jadi juara dunia, jangan lawan saya. Kalau dia pengen dia lawan sama orang lain dulu. Saya pokoknya sama dia minta aturan yang striking, takedown, dan bisa tendang kepala. Oke Jis, ada lagi nggak yang pengen kamu sampaikan yang mungkin masih ada di unek-unek kamu? Pertama, untuk para netizen, saya banyak komen juga, saya harus satu persatu juga saya baca, cuman saya nggak bawa ke hati. Saya tahu netizen ya berhak untuk komentar kayak gimana tuh? Ya ini pokoknya bawa-bawa suku kayak Timur dan lain-lain, jangan, karena di sini hanya Aziz dan KJ, bukan masalah suku. Terus yang kedua, jangan salah paham dengan promoter, karena promoter dia selalu kasih untuk kita yang terbaik, dia selalu support atlet-atlet di Indonesia supaya maju, dan untuk para penggemar juga supaya dapat penontonan yang baik dan menghibur, dan mereka juga promoter mau buka juara dunia baru di Indonesia. Jadi kita harus tetap support event-event di Indonesia, dan apalagi yang event besar kayak Beyond harus disupport, dan jangan salah paham bicara memihak sana memihak sini, jangan sih kayak gitu. Mantap. Ini di Jakarta rencana berapa lama, Jis? Rencana setahun sih. Oh, berarti TC-nya bakal di sini? Iya, saya lagi TC di sini. TC dari Januari nih? Sebenarnya udah 2 bulan saya di sini. Untuk KJ kah atau? SEA Games sih. Apain KJ? KJ gak itu. Bela negara dulu. Oke Jis, kalau menurut gue udah banyak banget yang lu sampaikan. Ini masih Januari, pertandingan masih lama, masih di bulan Juni. Jadi yang paling utama, sehat selalu, semangat, dan good luck buat Beyond 5 nanti di bulan Juni nanti.